Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan seluruh pemilik alam semesta beserta isinya, yang telah memberikan kita nikmat kesehatan pada hari ini sehingga kita bersama-sama dapat hadir pada kajian ini. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat beliau di yaumul akhir nanti. Amin amin ya robbal alamin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, jadi pada suatu ketika ada seorang ulama besar dari kalangan tabi'in, yaitu Imam Hasan al-Basri, pernah menasehati murid beliau dengan satu kalimat yang luar biasa. Kata Imam Hasan al-Basri, dunia dan akhirat ini adalah seperti timur dan barat. Jika engkau mengejar timur, maka engkau akan kehilangan barat. Jika engkau mengejar barat, maka engkau akan kehilangan timur. Nah, jadi terdapat makna dari satu kalimat tadi itu sederhana namun sangat luar biasa. Jadi menurut Imam Hasan al-Basri, ketika kita mengejar dunia, kita akan kehilangan akhirat. Mengapa? Karena dunia dan akhirat ini adalah dua hal yang berlawanan dalam urusan hati ya, bukan dalam urusan zahir. Nah, jika dalam urusan zahir, kita bisa saja nih meraih akhirat dan dunia sekaligus. Namun, seperti contohnya nih ya, bersedekah. Ketika kita bersedekah, kita mendapatkan dua pahala sekaligus. Pahala di dunia juga pahala di akhirat. Nah, pahala di dunianya ini berupa apa? Nah, di dunia ini kita insya Allah akan diberikan harta yang bertambah. Nah, untuk di akhirat sendiri insya Allah kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Tetapi itu dalam urusan yang zahir. Kalau dalam urusan hati, yaitu mencintai, tertarik, menggiurkan, menyenangkan, memberikan kenyamanan, apa yang dirasakan di dalam hati kita itu tidak bisa dua-duanya. Nah, hati ini hanya akan condong ke salah satunya saja, dan dunia dan akhirat letaknya ini kan berlawanan di dua arah. Yang satu di barat, yang satunya lagi di timur. Jadi itu berbeda, sehingga ketika hati kita condong ke dunia, maka kita akan mulai tertarik nih kepada urusan-urusan yang bersifat duniawi. Mulai timbul rasa yang kuat untuk hal-hal yang ada di dalam dunia ini. Maka di saat yang sama, ia akan mulai merasa gersang. Ia akan mulai lalai dari hal-hal yang sifatnya ukhrawi. Dia akan menjauh dan tidak tertarik pada hal-hal yang bersifat ukhrawi. Itulah hati. Sebaliknya, ketika kita menjauh dari dunia, ia akan merasakan indahnya beribadah kepada Allah, indahnya berdoa kepada Allah, indahnya bertahajud, mulai merasakan rindunya kepada syurga, mulai merasakan juga benci kepada berbuat dosa, mulai merasakan benci kepada api neraka. Itulah rasa yang akan terbangun sendirinya ketika kita hanya condong ke salah satu arah. Nah, sekarang kita perlu tanyakan nih kepada diri kita masing-masing. Rasa apa ya yang lebih kuat di dalam hati kita ini? Apa yang membuat kita merasa tergiur ketika kita diberikan tawaran? Ketika ada seseorang yang menawarkan pekerjaan yang menyenangkan mungkin, pekerjaan yang mungkin gajinya besar, pekerjaan ini yang omsetnya tuh nanti sekian loh. Nah, kayak gitu. Nah, apakah kita merasakan gairah yang luar biasa? Sebentar, itu belum tentu salah. Nah, tetapi coba kita bandingkan ketika kita diberikan oleh Allah nih suatu tawaran berupa surga. Nah, berupa terbebas dari api neraka. Allah menawarkan cahaya di padang mahsyar. Allah menawarkan ringannya hisab kita di hari akhir, atau bahkan mungkin kita tidak dihisab. Nah, apakah kita merasakan gairah seperti yang awal tadi, atau mungkin lebih, atau tidak sama sekali? Maka di situ akan ada jawaban. Kata Nabi, "Istadfi qalba," tanyakan kepada hatimu. Ternyata hati kita akan mengatakan nih, aku
aku akan lebih condong kepada dunia dibandingkan akhirat. Sehingga siapapun yang hatinya lebih condong ke dunia daripada akhirat, maka ia akan termasuk orang-orang yang memiliki penyakit di dalam hatinya. Penyakit ini akan menjadi awal dari keluhannya. Ini yang perlu kita introspeksi bersama-sama. Kita coba membandingkan, mana ya yang lebih menggiurkan, urusan dunia atau urusan akhirat ya gitu. Nah, Imam Al-Ghazali pernah mengatakan, dasarnya ilmu adalah mencintai akhirat lebih daripada dunia. Siapapun yang mencintai dunia lebih daripada akhirat, maka akan sulit baginya untuk memahami Al-Quran, hadis, juga syariat-syariat Islam. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalla bal tuhibbunal ajlah wa tazzarunal akhirah." Sungguh kalian mencintai dunia sehingga kalian mengabaikan akhirat. Nah, tidak mungkin mencintai dunia dan akhirat. Kalau menggapai dunia dan akhirat itu mungkin, namun kalau untuk mencintai dunia dan akhirat sekaligus tidak mungkin, karena bukan seperti itu sunatullahnya. Jadi bagaimana supaya akhirat ada di hati kita, namun dunia ada di genggaman kita? Kita boleh nih menggenggam dunia dengan erat, tetapi kita tidak boleh meletakkan dunia itu di hati kita. Nah, karena jika kita meletakkan dunia di hati kita, itu akan menjadi kelemahan pada masalah-masalah yang terjadi dalam hidup kita. Nah, jika kita meletakkan dunia di tangan kita, di genggaman kita nih, mudah-mudahan ini tuh akan menjadi sebuah kebaikan. Nah, sekarang coba ditanya lagi, dunia atau dunia ini ada di genggaman kita atau ada di hati kita? Nah, baiklah, mungkin sekian kajian singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga menjadi manfaat bagi kita semua. Kurang dan lebihnya saya memohon maaf, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.